Lagi di sini buat Ustaz. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ustaz dan ustadzat, para asatidzah dan ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana sangat berbahagia sekali dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan antum semua. Karena terus terang Anda bisa bertemu antum, berkenalan dengan antum, ini juga sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat Anda pribadi ya. Karena kita ini para pendidik pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Antum punya pengalaman ilmu yang tidak Anda miliki. Dan kita berharap dari sesi kita pada hari ini mungkin sifatnya bukan hanya monolog ceramah dari Ana, tapi nanti Ana kepingin mendapatkan juga ini ilmu dari antum dan pengalaman dari antum begitu. Sehingga mungkin nanti kita agak sedikit santai dan interaktif sifatnya. Kalau asatidzah dan para ustadzat misalkan nanti di tengah-tengah penyampaian materi ingin menyampaikan sesuatu, entah itu memberikan masukan atau ada yang mau ditanyakan, jika ada yang kurang jelas, if'al wala haraj ya. Silakan, nggak perlu khawatir ya, karena ini bukan ceramah monolog sifatnya ya. Asatidzah dan ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang mindset, terutama mindset seorang guru atau pendidik dan tenaga pendidikan yang kita harapkan itu selalu ada pada diri kita, khususnya kita ini sebagai para pendidik di lembaga sekolah Islam, apalagi lembaga sekolah Islam yang mengedepankan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Nah, terlebih dahulu mungkin kita samakan frekuensi dulu nih ya. Yang para asatidzah dan ustadzat fahami tentang mindset itu apa gitu. Mungkin saya ingin mendengar juga ini. Siapa tahu ada pemahaman tentang apa itu mindset yang baru buat Ana, insight yang baru bagi Ana dari asatidzah, dari asatidzah sekalian dan ustadzat. Misalnya kita mulai dari ustadz-ustadz dulu nih yang ganteng-ganteng nih. Semua sudah nikah ini ya? Belum. Hah? Ada yang belum nikah? Masya Allah. Tapi Ustaz, mindset itu apa? Yang antum pahami selama ini, mindset itu apa? Pola pikir, Masya Allah, benar. Ada lagi? Ustadzat, ibu guru mungkin kalau mau mengemukakan pendapat silakan. Yang ibu guru pahami tentang mindset itu apa? Tadi di sini tadi Ustadz siapa? Mohon maaf. Ustadz Sahril menjawab pola pikir. Iya, Masya Allah. Ada lagi? Antum Ustadz?
Pola pikir. Dari ibu guru mungkin? Ya, ini sudah ada bocorannya itu, pola pikir. Pola pikir. Ternyata Ustadz Sahril tadi nyontek dari atas. Ya itu kalau dalam bahasa kita ya pola pikir ya. Pola pikir, paradigma. Kemudian cara kita memandang sesuatu. Anggapan kita. Anggapan yang bukan hanya sekedar anggapan, tapi anggapan yang kita yakini. Yang kita jadikan sebagai prinsip, itulah mindset. Ya, itu bahasa kekinian sih sebenarnya ya. Tapi dia lebih ke, kalau bahasa kita ya, kita bisa menyebutnya sebagai keyakinan, belief atau akidah bahkan. Ya. Akidah itu yang kemudian mengarahkan kita. Kita bertolak dari situ. Dalam ucapan kita, dalam sikap kita, bahkan dalam pilihan dan tindakan kita. Ya, sehingga mindset ini dia punya efek luar biasa sekali. Ya. Sebelumnya ya, ini tadi malam saya tulis tangan. Referensi yang saya gunakan ada buku bagus sekali, Ustaz. Judulnya 6 sebentar. Ya, punya bukunya. Nah itu yang ditulis oleh Ustadz Wahab Rajasam, MPD. Beliau tulis buku itu sebagai refleksi dari pengalaman beliau sebagai santri, pengasuh di asrama, guru, ya, dan sebagai konsultan pendidikan selama 20 tahun. Ya, bukunya tebal. Saya bawa bukunya. Ini ringkasan halaman-halaman pertama saja, karena saya lihat materinya relate gitu ya, terkait apa yang akan kita sampaikan insya Allah. Saya mau izin dulu untuk minum ya. Baik. Jadi mindset itu dia punya efek yang luar biasa sekali, bahkan menentukan sukses gagalnya seseorang. Siapa saja dengan berbagai latar belakang profesi, termasuk profesi sebagai pendidik atau guru. Guru yang sukses itu berangkat dari mindset yang benar. Ya. Dia akan sangat berefek pada sikap seorang guru, berefek pada tutur kata seorang guru atau tindakan seorang guru. Nah sekarang saya ingin tanya kepada ustadz-ustadz, mungkin ustadz-ustadz sekalian atau ustadzat punya pengalaman, entah itu pengalaman di kelas ya. Misalkan ustadz atau ustadzah punya anggapan tentang santri, anggapan yang antum sekalian sudah jadikan itu sebagai keyakinan. Ya, santri ini begini, santri itu begitu. Kemudian itu mempengaruhi antum dalam bersikap, berbuat. Mungkin ada contoh. Siapa yang bisa mencontohkan? Mindset seorang guru terhadap muridnya misalkan, atau terhadap sesuatu yang mempengaruhi sikap dia, tutur kata dia, dan tindakan dia. Ada yang bisa ngasih contoh, ustadzah atau ustadzah? Saya yakin ustadzah punya pengalaman ini banyak di kelas, ya, yang menggambarkan bahwasanya mindset itu sangat berpengaruh sekali dengan cara kita bersikap, bahkan ucapan kita, tutur kata kita. Ya. Sebagai contoh misalkan, kalau ada seorang guru, dia percaya sekali bahwasanya semua murid tanpa terkecuali, semua murid tanpa terkecuali punya potensi untuk berkembang. Ini mindsetnya nih, dia yakin sebodoh-bodoh murid pasti dia punya potensi untuk berkembang. Nah ini mindset yang seperti ini akan berpengaruh pada sikap dia di kelas. Ya. Contoh misalkan, sikap dia akan lebih sabar.
Misalkan ada murid atau santri yang, mohon maaf, ya IQ-nya jongkok lah gitu ya, susah sekali paham, ya diberitahu susah sekali mengerti, diajarin juga susah sekali mengerti. Ya. Kalau seorang guru punya mindset, ini anak kayaknya salah masuk kelas, gitu ya, atau salah alamat. Nih, sekalian seharusnya tidak sekolah di sini, misalkan begitu. Kamu ini seharusnya sekolahnya di SLB, luar biasa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalkan. Padahal ini anak normal, ya kan? Kalau ada guru mindsetnya seperti itu, maka sikap dia tidak akan sabar di kelas. Dia tidak akan bersabar menghadapi anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau dia punya mindset semua anak punya potensi untuk berkembang, maka sikap dia berbeda. Dia bisa lebih bersabar. Bahkan tercermin dari tutur katanya, ya. Dia sering mengatakan, nggak apa-apa nak, ya saya yakin kamu bisa. Cuman butuh usaha saja, butuh waktu. Jangan putus asa. Ini mindset yang mempengaruhi tutur kata seseorang. Ya. Dalam tindakan juga dia itu sangat berpengaruh. Contoh misalkan guru yang seperti ini mindsetnya, dia akan memberikan pendampingan lebih gitu. Dia akan menjalin komunikasi dengan orang tua. Ya. Kalau punya mindset yang seperti itu. Bahkan guru yang seperti ini nggak akan malas-malas untuk ngasih remedial, ya, atau bahkan motivasi, nasihat. Ketika jam istirahat, guru yang seperti ini tidak sungkan-sungkan untuk manggil anak yang seperti ini, dikasih pembekalan tambahan, kemudian dikasih motivasi. Karena dia yakin ini anak masih punya potensi untuk bisa berkembang. Ya. Ada guru yang punya mindset anak yang bandel suka ngelanggar aturan di kelas, suka telat, sedikit-sedikit izin keluar gitu kan. Dia punya mindset kalau ada masalah di kelas pasti dia penyebabnya. Ya. Ini gara-gara si fulan ini, pasti gara-gara si fulan. Mindset ini pasti akan mempengaruhi sikap, tutur kata dia dan tindakan dia. Ya. Contoh sikapnya, dia gampang marah, guru yang gampang marah, bahkan memberikan hukuman tanpa tanya-tanya dulu, karena dia sudah punya mindset kalau ada masalah pasti gara-gara si fulan. Gitu. Mindset dia. Ya, belum lagi tutur katanya, ya. Kamu selalu jadi biang kerok masalah. Ya. Pasti kamu yang bikin masalah. Ini tutur kata yang dipengaruhi oleh mindset. Ya. Tindakannya juga terpengaruhi. Misalkan dia ngasih hukuman ya tanpa tanya-tanya dulu, tanpa tabayun, tanpa tatsabbut, langsung saja anak tersebut dihukum misalkan. Ya. Ini beberapa contoh ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mindset, ada mindset yang positif, ada yang negatif, dan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ada guru yang percaya bahwasanya kesalahan seorang santri itu modal untuk pembelajaran. Dibandingkan dengan guru yang punya mindset misalkan santri yang gagal atau santri yang melakukan kesalahan, maka dia langsung berhak untuk diomelin, dihukum. Ya. Supaya kesalahannya tidak ditiru oleh temannya. Ini dua mindset yang berbeda. Pasti sikap, tutur kata dan tindakannya juga pasti berbeda. Tergantung mindset. Maka kita butuh mindset yang positif, mindset orang-orang yang sukses. Nah, di buku tersebut dijelaskan di berikutnya,
Bisa dilihat. Ini silakan nanti di-share ya setelah penyampaian materi ini, silakan di-share sebagai bahan murojaah, silakan. Di situ disebutkan mindset orang-orang yang sukses, diistilahkan di situ dengan growth mindset ya. Itu ada beberapa cirinya. Ada beberapa cirinya. Nah, sekarang kita tinggal evaluasi diri kita. Apakah kita punya ciri-ciri tersebut? Yang pertama di situ disebutkan dia siap menerima perubahan. Ya, karena dunia ini sifatnya dinamis, apalagi di dunia pendidikan ya. Ini belum kita paham kurikulum yang baru sudah mau ganti kurikulum. Baru sedang pelatihan workshop kurikulum yang baru, kurikulum merdeka mau ganti lagi gitu. Ya. Nah, ini pentingnya nanti mungkin di waktu yang lain, pentingnya nanti ada yang namanya kurikulum mandiri, Ustadz. Ini Ustadz Wahyu penting untuk bersama guru-guru di sini, Ustadz-ustadzat di sini untuk punya kurikulum mandiri yang tidak terpengaruh oleh perubahan yang begitu dinamis sekali dari kurikulum di luar, kurikulum pemerintah terutama. Dan harus setia dan konsisten istiqomah terhadap kurikulum tersebut, baru bisa melihat hasil didik anak didik kita yang tercermin dari anak didik kita. Nah, di situ tuh dimasukkan kurikulum agama kita, kurikulum bagaimana melatih adab dan akhlak mereka di kurikulum mandiri tersebut. Dan ini dibenarkan, dibolehkan bagi sekolah-sekolah swasta, apalagi yang berbasis pondok pesantren. Diberikan kebebasan, boleh yang punya kurikulum mandiri. Intinya orang yang punya mindset growth mindset ini, mindsetnya orang yang mau berkembang, itu dia siap terhadap segala macam perubahan ya. Tapi ini ada syaratnya. Dia harus punya visi misi yang jelas, tujuan yang jelas, sehingga setiap perubahan yang terjadi dia selalu mengacu kepada visi misi dan tujuan dari pondoknya, dari sekolahnya. Makanya di sini pentingnya ketua yayasan dengan semua unsur, kepala sekolah menetapkan ini loh tujuan kita, visi misi kita ini. Sehingga nanti kalau terjadi perubahan kurikulum, bagaimanapun bentuknya, nah kurikulum mandiri yang dimiliki oleh pondok tersebut atau sekolah tersebut harus mengacu kepada visi misi sekolah, sekolah. Dan guru juga dia harus menerima perubahan, walaupun kurikulumnya berubah dari pemerintah, tapi nggak mungkin ya, artinya substansi pendidikan itu nggak mungkin dia berubah juga 100%, ya, nggak mungkin berubah. Nah, ketika terjadi perubahan kurikulum tersebut, guru-guru siap menerima perubahan, ya. Kemudian ciri berikutnya, mindset guru yang sukses adalah dia menganggap masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Ya, masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Contoh misalkan, saya berikan contoh ya, terkait guru yang siap menerima perubahan. Ini guru yang teladan ya. Contoh biasanya, terutama jujur saja ini terjadi pada mata pelajaran agama, sering ya, yang diampu oleh ustadz. Bahkan metodenya itu hanya sebatas ceramah monolog begitu ya. Itu kalau di kajian di masjid-masjid cocok, tapi kalau berhadapan dengan anak-anak usia SD, SMP, kalau tetap mempertahankan cara seperti itu, ya wajar terjadi ya, anak belajar akidah, anak belajar adab akhlak, belajar sholat bahkan, tapi masih nyolong, masih nyuri, ya kan? Atau masih berbuat kasar sama temennya, bully, melakukan perundungan,
atau suka misalkan ngebantah orang tuanya. Artinya adab dan akhlaknya tidak kebentuk. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan langsung mengatakan ini memang dasar anaknya selalu tidur di kelas. Nah, itu harus dicari tahu tidur di kelas itu kenapa. Salah satu penyebabnya adalah guru yang tidak siap menerima perubahan. Dia terlalu pede, terlalu stick sama mindsetnya, bahwasanya oh, begini cara saya mengajar di masjid, ya. Dan orang-orang semua faham, orang-orang semua mempraktekkan apa yang saya ajarkan, harusnya sukses juga di kelas, begitu. Dia faham, dia nggak paham, bahwasanya madu'unya beda, ya kan? Perkembangan usianya juga beda. Gitu. Yang di masjid itu kan orang-orang yang sudah dewasa, gitu. Bahkan orang-orang yang sudah sepuh. Gitu. Nah di kelas butuh pendekatan yang berbeda, memanfaatkan teknologi seperti dengan slide seperti ini. Anak-anak kan supaya dia tidak ngantuk gitu loh. Seorang guru harus siap dengan perubahan. Misalkan sekolah menyediakan slide seperti ini, proyektor, kemudian semua sarana yang lain, tapi nggak digunakan oleh guru. Saya nggak terbiasa dengan itu. Ya, ini berarti guru yang tidak siap menerima perubahan, ya kan? Harus kita terima, mau nggak mau, zaman kita dulu dengan sekarang ini berbeda, jauh sekali berbeda, ya kan? Jauh sekali berbeda. Sekarang ini saingan para guru di luar adalah YouTube kan? Yang mendistraksi anak itu banyak sekali YouTube. Dikasih nonton sama orang tuanya di rumah. Nah di kelas kalau tidak ada sesuatu yang lebih menarik bagi mereka, ya tidur mereka di kelas. Tidur. Nah seorang guru itu harus improve dalam masalah ini. Gimana caranya? Itulah pentingnya nanti ada musyawarah guru. Apa istilahnya di sini? Kalau di Abu Hurairah itu ada istilahnya MKKP. Ya. Musyawarah apa namanya di sini kalau di sini? KKG kalau di sini. Ke sini KKG. Kelompok kerja. Iya, betul. Nah, kalau di Abu Hurairah MKKP, musyawarah kelompok kerja pesantren atau pondok gitu. Karena di Abu Hurairah ada sekian lembaga ya, ada 9 kalau tidak salah. Jadi KKG-nya itu dibentuk per mapel. Guru-guru akidah kumpul, walaupun ada yang ngajar akidah itu di SD, ada yang ngajar akidah di SMP, ada yang ngajar akidah di SMA. Di satu rumpun mapel itu dikumpulkan, mereka musyawarah itu untuk menyusun kurikulum mapel akidah itu supaya dia berkelanjutan dari SD, SMP sampai SMA. Nah di Imam Syafi'i kayaknya harus mulai untuk itu, karena nanti kan sudah ada SMP ya, sudah ada SMP. Gimana supaya pelajaran akidahnya misalkan itu bisa berkelanjutan dari SD sampai SMP. Nah, kemudian yang kedua tadi menganggap masalah sebagai peluang. Ya. Apa contohnya kira-kira? Apa masalah terbesar yang antum hadapi di kelas? Anda juga ingin tahu nih, supaya kita bagi-bagi pengalaman. Apa kira-kira Ustaz? Ya? Anak-anak susah fokus. Ya itu tadi, karena distraksi di luar itu lebih menarik. Yang mereka pikirkan di kelas itu jam berapa saya pulang ya supaya saya bisa main game lagi gitu. Itu kalau gurunya hanya metode ceramah ya, apalagi sudah mulai masuk kelas, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Masya Allah, luar biasa. Itu insya Allah kita berharap keberkahan dari situ. Tapi jangan kelamaan ya, jangan kelamaan. Seorang guru harus bisa storytelling, harus belajar storytelling. Ada materi tentang storytelling, suatu saat mungkin kita akan kaji. Seorang guru harus pandai bercerita, maksudnya pandai bercerita. Anak-anak itu suka cerita. Seorang guru harus pandai memanfaatkan apa yang disukai oleh anak-anak. Anak-anak suka YouTube.
Kasih mereka YouTube alternatif yang positif, tapi ada FX Story gitu kan, ada FX Story, kasih tontonan YouFit Kids, ya. Apalagi kalau materinya bersesuaian dengan materi yang antum akan sampaikan, itu banyak sekali, tinggal kreativitas seorang guru. Kembali lagi kepada mindset seorang guru. Kalau mindset gurunya itu termasuk ini, ya, mindset yang positif. Yang nomor berapa ini? Yang nomor 7 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 6 itu. Terus belajar sampai mati. Ada guru yang mindsetnya negatif. Dia berhenti belajar setelah dapat ijazah. Berhenti belajar, tidak mau mengembangkan diri. Ini Ustaz Wahyu ini dipertimbangkan ini untuk diterima di ya. Nggak boleh berhenti belajar. Karena dengan dia belajar, dia tahu metode yang baru. Oh, sekarang misalkan saya mau mengajarkan, lagi-lagi saya ambil contoh mata pelajaran akidah, ya. Di sini ada ustadz yang ngajarin akidah? Ada, Ustaz? Siapa yang ngajarin akidah? Atau ustadzah yang ngajarin? Ada juga. Ada, ya? Iya, ya. Misalkan akidah, pelajaran akidahnya itu terkait tentang apa contohnya? Terkait tentang suatu tema. Kalau dia tipe guru yang punya mindset pembelajar, terus belajar, dia akan cari tahu. Masya Allah, Ustaz Kardiman, hafizahullah. Dari SD sampai SMP. Iya, Masya Allah. Betul, Ustaz. Ustaz. Ya. Dia akan cari tahu apa materi yang menarik bagi santri di YouTube misalkan, yang sesuai dengan materi yang akan dia bawakan. Nah, itu dia persiapkan sejak tadi malam. Nah, kemudian di pagi harinya barulah dia minta tolong difasilitasi proyektor, komputer, laptop. Itu dia tayangkan di hadapan santri. Ana, subhanallah, termasuk salah satu yang membuat Ana semangat untuk bikin konten tentang epic story, ya. Ada konten epic story namanya di YouFit itu. Banyak yang nonton. Karena baik di Instagram maupun di Facebook itu banyak yang tag Ana atau DM ke Ana. Dia foto, ternyata dia seorang guru. Dia guru. Dia foto kegiatan dia mengajar di kelas, itu menayangkan epic story YouFit. Masya Allah, Ana ucapkan sama dia jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz, Masya Allah. Dan itu suasana di kelas itu jadi bisa lebih fokus. Antum juga tidak akan capek, ya kan? Antum hanya tinggal mengawasi. Kasih anak-anak itu nonton. Yang penting carikan mereka materi yang sesuai dengan apa yang antum akan ajarkan pada hari itu. Banyak, terlalu banyak konten yang bermanfaat juga di YouTube itu, Masya Allah. Nah, tapi syaratnya harus punya mindset tadi, menganggap masalah sebagai tantangan. Ini masalah anak-anak yang kurang fokus di kelas. Jangan anggap ini sebagai barrier, sebagai apa istilahnya? Sebagai halangan, pembatas. Wah, ini gara-gara anak kurang fokus, akhirnya mereka tidak paham. Anggap dia sebagai tantangan. Nah, ini tantangan buat saya ini. Kalau saya bisa menyelesaikan masalah ini, berarti saya punya pengalaman berharga. Ya. Sampai dia selesai masalah itu, antum bisa tularkan pengalaman berharga tersebut kepada guru yang lain, kan manfaatnya luar biasa seperti itu. Nah, sama ini, suka tantangan, mirip-mirip ini, ya. Dengan mindset menganggap masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Kemudian guru yang sukses itu punya mindset dia anti zona nyaman, anti comfort zone. Contohnya begini, dia dari tahun pertama sampai tahun kelima hanya mengajar bahasa Indonesia.
di sekolah dasar. Tiba-tiba terpaksa karena suatu kondisi, terpaksa dia harus mengajar matematika. Ini berarti dia keluar dari zona nyaman, ya kan? Selama ini dia nyaman ngajar bahasa Indonesia, nggak pernah ngajar matematika. Tapi matematika dasar untuk anak SD, seharusnya seorang guru bahasa Indonesia juga bisa. Sebentar kalau mau belajar, tapi dia tidak mau. Karena menurut dia itu tidak nyaman. Nah, orang yang punya mindset yang sukses, dia tidak dia itu anti zona nyaman, nggak mau hanya bertahan di zona nyaman. Justru dia menganggap keluar dari zona nyaman, ya, itu tantangan buat dia. Nih, kalau ketemu calon-calon guru yang seperti ini masya Allah istimewa, Ustadz. Ya, jangan dilepas. Atau misalkan diberikan tugas sebagai, ya banyak kan apa bisanya. Biasanya di sini yang masalah yang sering timbul terkait manajemen guru. Penugasan